Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dari kelompok 13 Etika Profesi Pustakawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan deskripsi dalam akses informasi dan masalah sensor. Yang A, larangan diskriminasi dalam akses informasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu diskriminasi. Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Yang kedua, akses informasi. Akses informasi menurut Gunawan adalah sistem berbasis komputer yang menggabungkan sistem informasi akuntansi dan sistem padat pengetahuan dalam memberikan informasi yang berkualitas dan pengetahuan yang memadai. Larangan deskripsi dalam akses informasi dijelaskan dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia tahun 2009 sampai 2012 yang menerangkan tentang hubungan dengan pengguna informasi. Dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu masalah-masalah sensor di perpustakaan. Sensor dipandang sebagai kontrol informasi dan ide-ide yang beredar dalam masyarakat. Reichman, sebagaimana dikutip oleh Famos, melihat sensor sebagai penghapusan, penindasan, atau batasan sirkulasi bahan kesusastraan, kesenian, atau pendidikan dengan alasan bahwa koleksi tidak pantas sesuai standar yang diterapkan oleh sensor. Proses sensor yang biasanya berlangsung di perpustakaan. Yang pertama, pengguna perpustakaan menemukan materi di perpustakaan yang dirasa di luar konteks moral. 2. Pengguna memberitahu staf perpustakaan tentang bahan yang tidak menyadari keberadaan koleksi dan mengasumsikan staf akan setuju dengan mereka untuk menghapusnya. Ketiga, bahan jarang dikeluarkan oleh proses ini semenjak adanya standar kebijakan seleksi. Bahan biasanya diangkat untuk tujuan politik. 4. Setelah menemukan perpustakaan tidak berniat untuk menghapusnya, namun melindungi secara lebih resmi. 5. Mengisi formulir challenge penulis surat tantangan ke perpustakaan. 6. Direktur atau administrasi dan berbicara pada rapat badan perpustakaan. 7. Pengeluh mungkin melalui rute resmi, menghubungi media lokal, mengorganisir sebuah kelompok ad hoc memprotes, pementasan protes damai dan pencarian langsung atau pengacuran bahan dari sirkulasi perpustakaan. 8. Perpustakaan akan mempertimbangkan keluhan dan review materi yang bersangkutan. 9. Bahan akan dibandingkan dengan bahan seleksi kebijakan, yaitu pedoman di mana perpustakaan memilih bahan untuk koleksi mereka. Selanjutnya, langkah-langkah yang direkomendasikan oleh Kantor ala Kebebasan Intelektual dalam menghadapi sensor. Yang A. Mendengarkan dengan tenang dan sopan keluhan. B. Menanggapi dengan hormat tetapi juga dengan keyakinan. Yang C. Memberitahu administrasi atau wewenang yang mengatur pengaduan dan meyakinkan mereka bahwa prosedur perpustakaan sedang diikuti. D. Mencari dukungan dari media lokal saat yang tepat. Kebebasan untuk membaca dan kebebasan untuk memberikan informasi. E. Menginformasikan organisasi sipil lokal dari fakta dan meminta dukungan. F. Menegaskan prinsip-prinsip dari perpustakaan Bill of Rights sebagai tanggung jawab profesional. Sumber daya perpustakaan ditemukan untuk memenuhi standar yang diterapkan
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.